Assalamualaikum Sobat Almus, welcome back di channel YouTube Almustari. Salah satu dari tema P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah suara demokrasi. Ketika kita mendengar kata demokrasi, maka akan mengacu pada sebuah sistem pemerintahan suatu negara. Bahkan, sistem pemerintahan demokrasi adalah sistem yang paling banyak dianut. Memangnya seperti apa sih sistem demokrasi itu? Kenapa negara-negara banyak yang menggunakan sistem ini? Bahkan sampai dijadikan hari peringatan setiap tanggal 15 September. Nah, untuk mengetahuinya lebih lanjut, yuk kita belajar tentang sejarah demokrasi dan fakta-faktanya. Secara pengertian, demokrasi itu artinya kekuasaan rakyat. Diambil dari bahasa Yunani, demos artinya rakyat, dan kratos artinya kekuatan atau kekuasaan. Konsep ini tidak serta-merta datang, tetapi menjadi buah dari perkembangan kehidupan dan pemikiran manusia. Demokrasi juga menjadi wujud dari apa yang diinginkan masyarakat tentang hidup di sebuah negara dan sistem pemerintahan yang adil, sejahtera, dan terpenuhi segala haknya. Demokrasi pertama kali diterapkan di kota Athena. Pada masa Yunani kuno, ya diperkirakan pada abad ke-4 sebelum Masehi sampai abad ke-6 sebelum Masehi. Saat itu, Athena menerapkan konsep demokrasi langsung, yaitu ketika keputusan-keputusan politik dijalankan oleh seluruh warga negara. Akan tetapi, warga negara yang dimaksud dan memiliki hak mengambil keputusan politik itu hanyalah warga Yunani yang memiliki kasta yang tinggi. Sedangkan pedagang asing, rakyat jelata, bahkan budak-budak yang dibeli tidak memiliki hak tersebut. Ironis sekali ya Sobat Almus. Pada abad ke-6 sebelum Masehi sampai kira-kira abad ke-15 sebelum Masehi, negara-negara di Eropa pun mulai ikut menerapkan sistem demokrasi. Asal mula lahirnya sistem demokrasi di Eropa berasal dari keinginan masyarakat jelata dan juga para budak yang ingin membebaskan diri dari sistem pemerintahan yang berlaku pada masa itu. Sebelum demokrasi, kebebasan di Eropa sangatlah dibatasi. Pada masa itu, tepatnya sebelum akhirnya demokrasi diterapkan, sistem pemerintahannya masih menerapkan perbudakan dan lord atau tuanlah yang harus selalu dihormati. Nah, negara-negara Eropa yang mulai menggunakan sistem ini adalah negara-negara pecahan dari Uni Soviet, khususnya Eropa bagian Barat. Salah satu yang mempengaruhi perkembangan demokrasi di Eropa adalah Magna Carta atau Piagam Besar. Magna Carta muncul di Inggris pada 12 Juni 1215. Jadi, Magna Carta ini muncul setelah terjadi perselisihan antara paus atau pope beserta kaum gereja dengan para raja. Faktor munculnya perselisihan itu karena terjadinya pemberlakuan hak dan keinginan raja yang harus didasarkan pada hukum yang legal. Maka muncullah Magna Carta tersebut. Meskipun menjadi pemicu lahirnya demokrasi di negara-negara Eropa, Magna Carta ternyata tidak memiliki dampak yang besar bagi masyarakat kalangan bawah. Hal itu dikarenakan sistem yang berlaku hanya untuk para bangsawan dan raja saja. Dalam perkembangannya, sistem demokrasi memang beberapa kali mengalami guncangan, seperti yang terjadi pada abad ke-20. Saat itu sekitar tahun 1917, setelah terjadi revolusi Rusia, demokrasi liberal sempat diterapkan. Namun, beberapa tahun kemudian terjadi depresi besar-besaran yang berdampak besar pada sistem ekonomi dan tentunya mempengaruhi sistem sosial dan politik.
Nah, saat itulah demokrasi menghadapi guncangan yang begitu keras di beberapa negara. Sampai akhirnya, pada tahun 1930-an, para diktator mulai menguasai Eropa dan Amerika Latin. Namun, kekuasaan pemerintahan diktator tersebut tidak berlangsung lama. Hingga Perang Dingin berakhir pada tahun 1970-an, negara-negara yang dipimpin para diktator berhasil dikalahkan. Setelah masa-masa kelam itu, banyak negara-negara di Eropa dan Amerika mulai kembali menerapkan sistem demokrasi yang lebih liberal. Terjadi sekitar tahun 1980-an. Kemudian, pada tahun 1990-an sampai 2000-an, sistem demokrasi liberal mulai dianut oleh banyak negara di Asia Timur, Asia Tenggara, Amerika Latin, Eropa Timur, juga sebagian negara Arab, Afrika, dan Asia Tengah. Jumlah negara yang menerapkan sistem demokrasi pun terus bertambah, mengingat keberhasilan beberapa negara dalam menjalankan sistem ini. Sampai pada tahun 2000-an, hampir 70% negara di dunia menerapkan sistem demokrasi. Nah, Sobat Almus, begitulah demokrasi di dunia berasal. Selanjutnya, kita akan cari tahu asal demokrasi di Indonesia di video part 2. Jangan lupa subscribe channel YouTube Almustari untuk mendapatkan informasi-informasi ataupun konten terkini ya Sobat Almus.